Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala juga kami dapat membacakan sebuah kitab yang di hadapan kami ini, yang judul kitabnya, nama kitabnya Kasyiful Asrar. Kasyiful Asrar artinya membuka-buka segala yang gaib-gaib. Pada halaman 28 tentang masalah niat. Di dalam kitab ini tertulis dengan soal jawab. Kami hanya membacakan, semoga saudara-saudara yang berkenan di hatinya dan mau mengikuti bacaan kami ini, semoga mendapat petunjuk dan pengertian yang dilimpahkan Allah, hidayah terutama pada hati kami dan juga kepada saudara-saudara. Untuk ini kami mulai dari masalah soal jawab tentang niat. Soal dan yang mana dinamai niat dan yang mana dinamai niat. Jawab, adapun yang dinamai niat itu yaitu qasdu syai'im mu'taqarina bil fi'li. Qasdu syai'im mu'taqarina bil fi'li artinya menyengaja sesuatu hal keadaan, dipesertakan dengan perbuatan akan dia. Jadi, menyengaja suatu hal keadaan dipesertakan dengan perbuatan akan dia. Soal, dan mana tempat niat itu? Beri kami petuah akan di mana tempat niat itu. Beri petuah akan kami. Jawab, adapun tempat niat itu dalam hati. Tempat niat itu dalam hati, yaitu an-niyatu biqalbi bila sautin wala harfin. An-niyatu biqalbi bila sautin wala harfin, bahwasanya niat itu dalam hati dengan tiada suara dan tiada huruf adanya. Bila saupin wala harfin, niat itu dalam hati, tiada suara dan tiada huruf adanya. Soal, dan mana rupanya niat? Mano rupanya niat? Dan betapa bunyinya? Mak mano bunyinya? Jadi mano rupanya niat itu dan mak mano bunyinya? Nah, itu baru kita pembang ya. Mak mano bunyinya niat itu?
bunyinya dalam hati kita, bunyinya dalam hati tatkala kita mengata Allahu Akbar. Tatkala kita mengata Allahu Akbar. Jawab. Adapun niat kita dalam hati, maka niat kita kata dalam hati, tatkala mengata Allahu Akbar. Aku sembahyangkan fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib, umpamanya dalam huruf yang 8. Dalam huruf yang 8. Inilah dinamai niat harfiah. Itulah yang dinamai niat harfiah. Aku sembahyang zuhur atau sembahyang asar atau sembahyang maghrib. Nah, umpamanya dalam huruf yang 8. Dalam huruf yang 8 itu huruf apa tuh? Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Itu 8 huruf. Nah, dalam mengucap kalimat Allahu Akbar itu aku sembahyang zuhur atau aku sembahyang asar atau aku sembahyang maghrib dan seterusnya. Jadi huruf yang 8 itu adalah huruf Allahu Akbar. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Itu 8 huruf. Nah, waktu kita menyebut Allahu Akbar, itu dalam hati kata aku sembahyang zuhur. Nah, waktu aku sembahyang itu siapa itu? Nah, harus kita pelajari lagi kita. Nah, kita terus lagi dikit bacaannya nih ya. Adapun perkataan hati itu tiada dinamai huruf. Kalau perkataan hati tidak dinamai huruf. Kata-kata yang ada dalam hati itu tidak dinamai huruf. Bermula yang bernama huruf itu ialah, nah ini kalau yang bernama huruf, nah perhatikan ya. Kalau yang bernama huruf itu ialah yang keluar dari mulut dan lidah dan rongkongan dan bibir dan gigi. Nah, itu yang nama huruf. Jadi keluar dari mulut, dari lidah, dan dari rongkongan dan bibir dan gigi. Nah, itu namanya huruf. Kalau kata-kata hati itu tidak ada keluar dari rongkongan, dari bibir, dari lidah, dari mulut. Itu ada di dalam hati. Itu orang ngomong dalam hati namanya. Dalam hati, ya orang itu dewek yang tahu. Dengan hatinya itu dewek yang tahu. Dia berkata-kata dalam hati itu. Nah. Dan adapun hati itu tiada mulut. Hati. Nah, hati kan jelas lagi di sini. Hati itu tiada mulut dan tiada lidah dan tiada rongkongan dan tiada bibir dan gigi. Itulah sebab niat tiada huruf adanya. Nah, itulah ketika niat itu kan tiada huruf. Niat itu kan tiada huruf, tiada suara. Nah, soal. Jelas sampai sini. Karena ini nyambung lagi nih, sudah yang masalah lain. Soal, dan mana yang dinamai syarat? Jawab, adapun yang dinamai syarat itu barang yang terhenti atau sah sembahyang adanya. Nah,
inilah sudah lain lagi. Jadi kita mengenai masalah niat. Masalah niat itu saya batasi dulu sampai sini. Jadi waktu kita ngangkat takbir itu, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Di lidah kita ngata Allahu Akbar itu keluar dari kerongkongan. Nih, dari kerongkongan, dari mulut, dari kerongkongan, dari lidah, dari bibir, dari gigi. Kalimat Allahu Akbar. Karena itu ada 8 hurufnya. Nah, jadi waktu masang niat, waktu itu pasangkanlah niat waktu kita begitu. Aku sembahyang zuhur, umpamanya. Aku sembahyang asar, aku sembahyang maghrib. Jadi aku sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib itu kata dalam hati. Kata-kata dalam hati itu, itulah yang dikatakan tiada huruf, tiada suara. Kalau yang dikatakan ada huruf, ada suara itu Allahu Akbar. Andaikan kalau kita belum sholat, belum mendirikan sholat, kita ngata umpama nawaitu lillahi ta'ala karim, nawaitu lillahi ta'ala karim, usolli pada zuhri arba'at katin qabliyatan ada lillahi ta'ala. Nah itu yang namanya harfin itu secara harfiah diucapkan lidah dengan mulut keluar dari kerongkongan. Itu memang bukannya niat namanya, bukannya niat. Yang namanya niat itu tetap di dalam hati, tiada huruf, tiada suara. Itu sebenarnya kalau uanglah sudah niat itu jadi rasa. Jadi rasa. Nah, di sini kita perlu memahami tentang masalah niat lebih dahulu sebelum kita menuju ke sholat, sebelum kita belajar ambil wudhu, pelajari dulu masalah niat. Kalau orang yang sudah memahami masalah niat, jadi semua pekerjaan yang di dalam sholat itu dia sudah dapat pahami. Waktu dia menyebut kalimat Allahu Akbar itu dan sudah dia lah tahu. Tidak kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu bukan hanya diucap di mulut baik, tapi diresapi, dipelajari dulu baru bisa meresapinya sampai ke seluruh anggota badan, ke seluruhnya. Nah, inilah kita mengenai masalahnya. Kalau kita membahas masalah niat itu kan ada pelajarannya khusus. Ini pula niat tahu belum? Belum. Nah, niat itu kan terdiri daripada apa? Karena dia adalah terletak dalam hati. Nah, terdiri daripada 3 huruf. Nah, 3 huruf. Apa niatnya? Apa huruf? Huruf pertama huruf nun, yang kedua huruf iya, yang ketiga huruf ta. Nah, itulah niat. Nah, huruf inilah yang niat tuh. Kalau diomongkan ya niat. Kalau kita aku sembahyang zuhur. Nah, itu di dalam hati. Di dalam hati. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah. Nah, itu kata dalam hati. Kalau dia sudah waktu di lisan, nawaitu rabbana istibati sholati nilai ta'ala zuhri mustaqilkan nilai ta'ala. Nah, itu kan niat itu bukan niat, tapi itu adalah ucapan niat. Benar? Itu adalah ucapan niat. Niat itu letaknya dalam hati, tiada huruf, tiada suara. Jadi sebelum kita berniat, kita pelajari dulu tentang masalah niat. Nah, kita pelajari dulu tentang masalah. Kalau tidak kita pelajari, mana nak tahu. Kalau tidak katik mengajar, kita cari. Kalau ada orang yang ahlinya, pelajari. Kalau bertemu, ya. Kalau tidak, tuntut terus sampai di mana. Paham? Nah, jadi itulah niatnya. Nun, ya, ta. Nah, coba kita bahas dulu sikap nun.
huruf nun. Nun itu apa arti nun? Nun itu kan ada di dalam mushaf Quran, di surat Al-Qalam tertulis huruf nun. Itu pangkal dari surat Al-Qalam. Nun. Nah, kemudian lanjut lagi dengan wal qalam. Nah, nun itu dan qalam wa ma yasturun dan menutur. Nah, nun itu yang menutur. Nah, huruf nun itu niat, pangkal dari huruf niat itu, huruf nun itu itulah pangkal dari huruf niat tadi. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun itu menunjukkan nurullah. Nah, nurullah itu nur dari Allah. Penuh dari Allah dipancarkannya di hati. Maka menentulah hati itu berkata-kata aku sembahyang zuhur 4 rakaat fardu karena Allah lillahi. Nah, tutur kata hati itu cepat menerima dari nur hidayah Allah. Maka hati itu berkata aku sembahyang zuhur. Langsung saja mengucap Allahu Akbar. Nah, mengucap Allahu Akbar itu kita harus memahami kalimat alif, lam, ha, alif, kabaroh. Nah, itu 8 huruf itu sudah terkandung di dalam niat dalam hati. Jadi niat dulu dari dalam hati, baru terkeluar kalimat Allahu Akbar. Ya, sudah ada niat dulu dalam hati. Aku nak sembahyang zuhur rakaat. Aku sembahyang zuhur rakaat nilai salam. Baru Allahu Akbar. Paham? Ini kalau tidak mengerti, belum mengerti, ya renungi lagi, renungi. Karena sholat inilah yang pertama kali diperiksa oleh Allah. Kalau sholat ini benar, susunan-susunannya, syarat rukunnya cukup, insya Allah mudah-mudahan sholatnya akan diterima. Ya, kalau tidak, ya uang belum sempurna mana. Nah, inilah perlunya kita mengkaji dan belajar untuk menuntut sehingga akhir hayat. Dan inilah sampai di sini dulu ya. Insya Allah kalau ada waktu kita sambung lagi. Karena pelajaran ini agak rumit, apalagi orang yang belum memahami, orang yang belum pernah menemukannya. Untuk ini kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.